Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Wulandari. Saya berasal dari kelompok 9 Islam dan Iptek. Hari ini saya akan mereview materi yang bertemakan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia ada 4 istilah dalam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan ilmiah. Kemudian ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu pengetahuan ilmiah. Kemudian di sini menurut ilmuwan yang bernama Liang Ji, ilmu pengetahuan itu mengandung dua hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Dan ada lagi pun menurut James Conan, ilmu pengetahuan itu adalah suatu deretan konsep yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil observasi dan berguna untuk diminati dan diekspresikan lebih lanjut. Kemudian adapun ciri-ciri sesuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, kemudian yang ketiga disusun dan sistematis, dan keempat memiliki tujuan. Sekian dari review saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari ilmu. Nah, sifat dari ilmu itu adalah losada, artinya adalah L untuk logis, masuk akal, terus objektif yang artinya selalu berdasarkan fakta dan data, artinya benar-benar real gitu ya. Terus itu ada S untuk sistematika, disusun secara rapi, jadi ilmu itu rapi dan tertata. Terus ada andal, dapat dibuktikan kembali. Maksudnya dari ini tuh adalah misalkan ada suatu teori ini bisa dibuktikan kembali dan bisa digunakan terus menerus. Terus ada dirancang atau direncanakan. Nah, ilmu itu tidak datang tiba-tiba, jadi kalau kita mau belajar itu ilmu pasti akan datang. Terus ada akumulatif, ilmu akan selalu bertambah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi seiring dengan ingin tahuan manusia, pasti ilmu itu akan berkembang, dan seiring dengan berjalannya zaman, waktu juga, ilmu itu akan terus berkembang juga mengikuti zaman. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman disebut pengetahuan pengalaman atau pengetahuan saja. Sedangkan pengetahuan yang didapat dari keterangan atau sumber disebut ilmu. Pengetahuan digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan etika atau pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua pengetahuan estetika, pengetahuan mana yang indah dan mana yang jelek. Yang ketiga pengetahuan logika atau pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu ada pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan indrawi atau segala pengetahuan yang dapat dijangkau oleh indera. Yang kedua pengetahuan keilmuan atau semua fenomena yang dapat diteliti dan dieksperimenkan. Yang ketiga pengetahuan falsafi atau semua fenomena yang tidak dapat diteliti namun dapat difikirkan. Selanjutnya ada lim. Dalam bahasa Arab, pengetahuan disebutkan dengan rifah, hikmah, syu'ur. Dalam bahasa Semit, ALM artinya tanda atau ayat. Artinya ada kegiatan antara tahu dengan tanda dalam bahasa Arab. Lim dalam bahasa Arab bisa diartikan pengetahuan tentang tanda atau ayat yang mengetahui ayat. Ayat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah fenomena, kealaman dengan segala isinya. Perintah mencari ilmu. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq 1-5, yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pengerantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Selanjutnya ada Quran surah Mujadilah, yang berarti hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah dan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak seseorang bisa menangkap pesan wahyu kecuali orang-orang yang beriman. Al-Imran ayat 7 yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat yang makamat, itulah pokoknya kitab Al-Quran, dan yang lain muntasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesehatan, mereka mengikuti muntasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwiyahnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwiyah kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengetahui pelajaran kecuali orang yang berakal. Dikotomi ilmu pengetahuan, klasifikasi ilmu agama dan ilmu non-agama mengakibatkan umat Islam dalam melihat universitas ajaran Islam sehingga menuntut ilmu hanyalah ilmu agama yang lain terabaikan. Ilmu dipersepsikan sebagai ajaran, ritual ibadah dan kepercayaan semata, dengan menafikan ajaran sentral yakni muamalah duniawiyah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.